Shalom saudara-saudara yang terkasih, jemaat GSKI Betani di Surabaya dan sekitarnya. Kembali pada acara Masih Ada Tuhan, saya akan menyampaikan pesan yang agak berbeda, yaitu hidup bebal dan bodoh. Kok bisa? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau dikatakan bebal dan bodoh. Tapi mengapa kok firman Tuhan sampai bisa menuliskan begitu banyak kata-kata bebal dan bodoh ini, yang sebagian kita nanti akan pelajari dengan lebih khusus. Mari kita baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Paulus menulis untuk jemaat di Efesus. Saya pernah berada di Efesus untuk menyaksikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Paulus dengan susah payah untuk jemaat yang dia sangat kasih di Efesus, itu semuanya akhirnya cuma tinggal puing-puing. Mengapa? Dan ternyata ada kata-kata yang menarik di sini, yaitu ada kata bebal dan bodoh. Mari kita rendah hati untuk teliti. Efesus 5 ayat 15-17, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini ayat yang 17 tentang bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 3 ayat ini ada 2 kata yang kita harus teliti dengan spesifik, yaitu bebal dan bodoh. Yang pertama bebal. Bebal ini, kalau kita bicara tentang pengertian umum dari orang, itu adalah pengertiannya adalah orang yang diberitahu bahkan berkali-kali, tapi dia tidak mau tahu. Kalau dalam bahasa Jawa itu ndablek. Ya. Tapi firman Tuhan memberikan makna yang lebih dalam. Mengapa? Karena ternyata kalau kita lihat di kitab Efesus, bebal itu bicara tentang kalau kita tidak memperhatikan dengan saksama hidup kita. Lalu kita tidak menggunakan waktu yang ada. Padahal waktu yang ada itu jahat. Nah, mengapa kok demikian? Persoalan yang sangat serius waktu, kita tidak menggunakan waktu, alias menyia-nyiakan. Itu adalah persoalan yang hari ini banyak, terutama apalagi orang muda. Karena itu saya sangat berharap para orang tua memberikan contoh juga. Karena saya tahu hari ini ada satu benda yang membuat orang tidak bisa menggunakan waktu yang dengan baik untuk tujuan yang lain, yaitu gadget, gawai. Memang banyak hal yang baik yang kita bisa pakai, tetapi bisa-bisa itu juga sesuatu yang menyia-nyiakan waktu kita. Di Amsal 17 ayat 25, itu ada cerita tentang kata bebal, yaitu anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Lalu di Amsal 17 ayat 12, itu ada firman Tuhan yang mengatakan lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal dengan kebodohannya. Kalau cuma diceritakan lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, kita nggak bisa bayangkan. Saya menggunakan satu ilustrasi supaya kita lebih jelas. Saya punya seorang teman yang suka fotografi, dan waktu dia sharing, dia fotografinya bukan lokal-lokalan, dia bahkan pernah pergi ke Amerika hanya untuk mengambil foto. Seorang fotografer profesional, walaupun dia melakukannya juga sebagai hobi. Dan dia pernah ke satu tempat di daerah perbatasan di Kanada. Itu dia sudah diperingatkan dan dia tidak menduga supaya tidak meninggalkan benda
yang menarik perhatian, karena di sana ada beruang. Dan dia itu kaget waktu dia pikir dia sudah tidak meninggalkan benda yang berharga. Waktu dia kembali dari foto itu, dia melihat mobilnya dia itu sampai terbalik. Dia sampai bingung, nggak ada sesuatu yang khusus. Lalu dia baru teringat. Dia lupa kalau di mobil itu ada coklat yang besar. Demi coklat, beruang itu sampai membalikkan mobil. Bayangkan, Amsal menuliskan lebih baik ketemu beruang ini daripada ketemu orang bebal. Mari kita melihat betapa orang bebal itu memang sangat berbahaya. Karena itu, mari, kalau firman Tuhan mengatakan ini, kita harus menjadi orang yang arif, apalagi yang namanya arif, harus bisa menggunakan waktu, harus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Seharusnya kita harus memahami, kita hidup diberi talenta Tuhan dengan berbagai macam itu, untuk kita pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang kedua sekarang bodoh. Bodoh itu pengertian umumnya adalah diberitahu tapi tidak bisa ngerti, tidak mampu untuk tahu. Nah, itu bodoh. Tapi firman Tuhan mengatakan bodoh itu ternyata disebutkan di sini karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-17 tadi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bodoh di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Persoalannya bukan, saya percaya ukuran yang Tuhan buat untuk kita itu nggak sama dengan ukuran manusia. Manusia mengukur keberhasilan manusia itu dari banyak aset, berapa banyak terkenal. Orang-orang muda sekarang banyaknya like, banyaknya follower. Tapi pastikan, apakah dengan begitu kita mengerti kehendak Tuhan? Apakah kita mengerti rencana Tuhan? Dari kitab 1 Samuel 13 ayat 13, itu bicara tentang waktu Saul yang diberitahu supaya nurut sesuai dengan formatnya. Saul melanggar. Sehingga kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Gara-gara tidak nurut, dia mengabaikan rencana Tuhan yang luar biasa. Mari kita sikapi dengan bijak hidup kita. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, gunakan waktu dengan bijak. Yang kedua, mengertilah kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, waktu kita menggunakan waktu dengan bijak, mengerti kehendak Tuhan, kita bisa menuntaskan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib. Meskipun orang beranggapan dia disalib, tapi dia bisa mengatakan, it is completed. Sudah tuntas, sudah genap. Biarlah hidup kita mengerti kehendak Tuhan untuk kita selesaikan dengan sempurna. Dan Tuhan selalu menuntun kita untuk supaya kita mengerti kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.